Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada hadis dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Huzaimah wa sahhahahu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankannya serta Ibnu Huzaimah dan mensahihkannya. Hadis ini pendapat yang kuat adalah hadis yang lemah. Hadis ini adalah hadis yang lemah karena dalam sanadnya ada Muhammad ibn Muslim ibn Mihran. Walaupun demikian, Al-Imam Daruqutni beliau mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tetapi Abu Zur'ah mengatakan hadisnya wahin. Wahin itu artinya lemah. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan Abi Dawud At-Tayalisi dan Ibnu Adi mengingkarinya dalam kitab Al-Kamil dan juga Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan dan mengatakan hadis ini dhaif, la yathbut, tidak tetap dari Nabi. Intinya hadis ini lemah. Tetapi sebagian fuqaha ahli fikih menjadikan dalil hadis ini sebagai sunnahnya tatawu, melaksanakan salat tatawu 4 rakaat sebelum asar. Tetapi sekali lagi pendapat yang kuat bahwa hadis ini lemah. Cukuplah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baina kulli adzanaini salatun. Setiap pertengahan 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat itu ada salat 2 rakaat. Jadi cukup kita melaksanakan salat 2 rakaat sebelum asar, maksudnya setelah adzan sebelum qomat gitu ya. Itu keterangan para ulama. Wallahu a'lam. Taib, kita lanjut. An Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalithati liman syaa. Kemudian karahiyata an yattakhidahan nas sunnatan, rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani, beliau mengatakan
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian salat sunnah sebelum maghrib. Salatlah kalian salat sunnah sebelum maghrib. Dan ucapan yang ketiga kata Rasul, bagi yang mau saja. Kenapa? Karena Rasul khawatir manusia menjadikannya sebagai sunnah yang tetap. Jadi ada kalimat bagi yang mau, dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Hibban, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Nabi salat sebelum maghrib 2 rakaat. Kemudian juga riwayat Muslim dari Anas, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami dulu salat 2 rakaat sebelum terbenam matahari. Maksudnya setelah azan sebelum qomat gitu ya. Nabi melihat kita, tapi Nabi tidak menganjur dan tidak melarang. Nabi membiarkan gitu ya. Maka dari 3 riwayat ini kata para ulama bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kanu yabtadiruna as-siwara yusalluna hatain rak'ataini. Mereka setelah azan maghrib segera mendekati tiang, kemudian mereka langsung melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan Uqbah bin Amir, seorang sahabat, sampai mengatakan, inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami melakukan hal itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dari sini maka hukum salat 2 rakaat sebelum maghrib itu hukumnya sunnah, tetapi bukan rawatib. Ya, dia sunnah saja, dia tidak termasuk salat rawatib yang disebut dengan qobliyah atau ba'diyah. Karena dalam hadis Bukhari tadi, liman sya'a, bagi yang mau mengerjakan saja. Jadi masuknya kepada salat nafilah, bukan salat rawatib. Apalagi ada sebagian ulama memakruhkan, justru makruh salat 2 rakaat sebelum maghrib, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan makruh, tidak perlu salat sebelum maghrib itu. Yang mengatakan sunnah itu pendapat Imam Ahmad dan juga Ishaq, dan itu pendapat yang kuat berdasarkan hadis Bukhari tadi. Taib, ini salat sunnah sebelum maghrib. Kemudian hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat 2 rakaat sebelum salat subuh, sampai kami atau aku, kata Aisyah, menyangka bahwa apakah Nabi hanya membaca Fatihah saja, karena saking cepatnya salatnya gitu kan. Kayaknya Nabi membaca Fatihah langsung ruku, seolah-olah seperti itu. Lah dari sini sudah saya terangkan bahwa 2 rakaat fajar itu dilakukan dengan rakaat yang ringan, karena di waktu itu bukan tempat memanjangkan sholat atau memperbanyak sholat sunnah. Karena inti sholat itu adalah sholat subuh. Sholat 2 rakaat fajar itu hanya muqaddimah, supaya ketika sholat subuh kita semangat. Karena sudah ada gerakan-gerakan, makanya tidak disunnahkan kecuali 2 rakaat saja sebelum subuh atau sholat sunnah fajar itu. Jangan panjang-panjang. Dikhawatirkan kalau panjang-panjang nanti masuk ke sholat wajib, sholat subuh, kita sudah kecapean, sehingga kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Dan ini salah. Harusnya yang wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Makanya kata para ulama, istadalla ahlul ilmi
bihadzal hadithi ala istihbabi takhfifi raq'atai al-fajri hatta annal imam atau innal imam Malikan qala ama ana fala azidu ala ummil Quran. Jadi para ulama menyunahkan meringankan 2 rakaat fajar sampai Imam Malik mengatakan adapun saya tidak pernah menambah kecuali Al-Fatihah saja. Bahkan Imam Malik tidak baca surat dia. Kalau 2 rakaat fajar itu Imam Malik Fatihah dua-duanya, nggak ada surat, langsung ruku langsung sujud gitu ya. Itu perbuatan Imam Malik karena ingin mencontoh ringannya sholat itu. Saking pendeknya sholat itu sampai Imam Malik mencukupkan membaca Fatihah saja. Walaupun demikian ada juga ulama yang membolehkan memanjangkan sedikit seperti Hasan Al-Basri, Atha, beliau mengatakan la ba'sa bitatwilihima, tidak mengapa memanjangkan sedikit gitu ya. Tetapi Al-Imam Ibnul Munzir beliau mengatakan ammal iqtisar ala qiraati ummil kitab fala uhassinuhu wala i'adata ala man fa'ala dhalik wa uhibbu an yaqra'a fihima bima rawaina anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra' bihi wa yukhaffifuhuma ahabbu ilayya littiba'is sunnah. Tapi Imam Abdul Munzir beliau memberikan komentar bahwa mencukupkan membaca Al-Fatihah itu aku tidak anjurkan. Tetapi bagi yang melakukannya tidak perlu diulang sholatnya. Tapi saya suka kalau seseorang itu membaca Al-Fatihah dan surat, sebagaimana Nabi juga membaca demikian dan meringankannya, itu lebih dekat dengan sunnah, kata Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala. Dan itulah pendapat mayoritas para ulama, hendaklah membaca Fatihah dengan sedikit dari Al-Quran dan meringankan bacaannya. Jadi jangan sampai kemudian tidak sama sekali membaca surat, walaupun ada ulama yang melakukannya, saya katakan seperti Imam Malik tadi, ya kan? Baik. Dan pembahasan salat fajar sudah panjang lebar kemarin kita jelaskan. Ini hanya pengulangan saja. Kemudian juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atay al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat fajar itu dengan qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Dan ini surat yang disunnahkan dibaca. Karena qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallah itu makna isinya kurang lebih. Makanya dua-dua surat itu disebut suratul Ikhlas. Ya, kalau disebut surah Al-Ikhlas itu berarti 2 surat. Pertama qul huwallahu ahad itu disebut suratul Ikhlas. Kemudian yang kedua qul ya ayyuhal kafirun juga disebut suratul Ikhlas gitu ya. Karena dua-duanya bicara tentang ubudiyah. Ya, ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan isinya sama, membantah keyakinan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik soal peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sana ada hadis lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surah Al-Baqarah ayat 136 rakaat pertama, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, akhir surah Al-Baqarah 136. Kemudian rakaat yang kedua biasa membaca Ali Imran 6:4, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa, ya. Ada riwayat seperti itu, membaca akhir Al-Baqarah 136, kemudian rakaat yang kedua Ali Imran 64. Itu berdasarkan riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Atau terkadang membaca Al-Imran 5:2, amana billah wa syad bi anna muslimun. Kadang-kadang Rasul membaca itu juga. Taib. Kemudian juga menunjukkan bahwa yang dibaca Nabi SAW itu tidak panjang.
Ya kan ringan kan, qul ya ayyuhal kafirun kan sebentar aja baca. Apalagi qul huwallah ya kan, itu sudah di luar kepala tuh. Jadi cepat bacanya. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atai al-fajr ittaja'a ala shikkil ayman shikkihil aymani rawahul Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW apabila salat 2 rakaat fajar, setelahnya sebelum menanti qomat, biasanya Rasul merebahkan badannya ke arah lambung sebelah kanan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian yang sama juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'ataini qabla salati subhi falyattaji' ala jambihil ayman." Apabila salah seorang di antara kalian salat 2 rakaat sebelum subuh, maka merebahlah badan kalian di atas lambung sebelah kanan. Dari sini sering saya jelaskan ke ibu-ibu bahwa inilah waktu kedua Nabi SAW tidur. Ya, jadi ini disunnahkan bagi yang malamnya salat malam. Ya, karena apabila Nabi SAW mendengar suara adzan pertama dikumandangkan Bilal, adzan kedua dikumandangkan Abdullah ibn Umi Maktum, atau terkadang dibalik. Kadang Abdullah ibn Umi Maktum adzan pertama, kadang Bilal adzan kedua. Tapi kebanyakan Bilal itu adzan pertama. Berdasarkan hadis Rasul, apabila kalian mendengar adzan Bilal, makan minum sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Umi Maktum. Maksudnya makan minum di sini silahkan sahur. Ya, masih ada kesempatan untuk sahur kalau masih mendengar adzannya Bilal. Karena adzan Bilal adzan pertama. Dan dari adzan pertama ke adzan kedua itu tidak lama, ya hanya sekitar 20 sampai 30 menit saja. Karena itu kan tujuannya adzan pertama itu membangunkan orang sholat subuh. Dari sini kata para ulama bahwa akhir tidurnya seorang muslim itu adalah di adzan pertama. Karena Rasulullah SAW apabila selesai melaksanakan qiyamul lail kemudian mendengar adzan pertama, Rasul mengatakan apa? Fal yarji qaimuha wal yastaikidna imuha. Hendaklah yang sudah sholat malam sudah berhenti istirahat. Kan dia sudah sholat malam kan, capek kan. Kenapa? Untuk mempersiapkan subuh, supaya jangan kecapean subuhnya. Jangan pula kemudian orang itu perhatian terhadap sholat malamnya kuat, sholat subuhnya pula lemah gitu ya. Terbalik, jangan mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Makanya ketika habis sholat malam itu disuruh untuk tidur, ya tidur sekitar 20 menit dari adzan pertama ke adzan kedua. Itu pun setelah adzan pertama kemudian adzan kedua ittija gitu ya, mendekati subuh. Makanya Rasul mengatakan falyarji qaimuha, hendaklah orang-orang yang sudah sholat malam istirahat, tetapi yang tertidur bangunkan. Kata Rasul gitu ya, yang tertidur dibangunkan, menunjukkan akhir tidurnya seorang muslim itu di adzan pertama 20 menit sebelum subuh. Itu paling akhir itu tidurnya seorang muslim itu. Artinya kalau lebih daripada itu ya melampau kan itu ya. Karena itu akhir tidurnya seorang muslim di adzan pertama, karena persiapan sholat subuh. Tapi yang malamnya qiyamul lail maka justru terbalik, suruh tidur. Ya, tidur. Kalau ada orang mengatakan Ustaz tidur dari adzan pertama ke adzan kedua cuma 15 menit sampai 20, bablaslah subuhnya kan gitu ya. Beda, kenapa? Cara tidurnya. Makanya di sini dijelaskan cara tidurnya berdasarkan riwayat Aisyah dan juga Abi Hurairah. Cara tidurnya itu miring ke lambung kanan, kemudian telapak tangannya dijadikan bantal. Ya, jadi begini ya, miring ke lambung kanan. Itu tidur cara seperti itu tidak akan nyenyak, gak akan nyenyak tidur seperti itu. Ya, karena lambungnya tergencet sehingga kalau terdengar suara pasti akan terkejut dia, mudah bangun maksudnya. Ya, karena itu sebenarnya bukan tidur, maksudnya untuk istirahat saja. Tapi kalau tertidur pun tidak ada masalah, karena Rasul terkadang tertidur sampai ngorok juga. Ya, walaupun hanya 15 sampai 20 menit itu kan. Karena supaya ketika sholat subuh itu sudah fresh lagi gitu ya. Sehingga sholat malamnya tidak mempengaruhi sholat subuh. Jadi itu penting seseorang itu bagi yang qiyamul lail, menghabiskan malamnya untuk qiyamul lail, istirahat,
20 menit sebelum subuh. Dengan cara apa? Tidur ittija. Ittija ini sunnah hukumnya, ya. Tetapi kalau bisa jangan di kasur, ya kan? Jangan pula AC dibuat 16, bantal pula buk empuk, telentang pula bablas jam 7 bangun, ya kan? Jadi itu sunnah hukumnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan hukum ittija setelah 2 rakaat fajar itu, kata Imam Syafi'i istihbab, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah setelah melaksanakan 2 rakaat fajar, ya. Tetapi apakah kemudian tidur ittija itu juga disunnahkan di rumah ataukah di masjid, ya? Karena ini kan Nabi SAW biasanya melakukannya di masjid, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan, dhahaba ba'du salafi ila istihbabiha fil baiti dunal masjid. Sebagian ulama salaf bahwa tidur itu dilakukan di rumah, bukan di masjid. Dan ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar, dikuatkan sebagian guru-guru kami bahwa Rasul tidak pernah tadi saya katakan Rasul di masjid. Yang betul adalah bi annahu lam yanqul anin Nabi SAW annahu fa'alahu fil masjid. Rasul tidak pernah melakukan tidur ittija itu di masjid. Artinya Rasul melakukan di rumah, karena memang rumahnya juga dekat dengan masjid, kan? Dan juga telah sahih dari Ibnu Umar bahwa beliau yuhassibu man yaf'aluhu fil masjid. Bahwa Ibnu Umar sampai agak sedikit keras gitu ya, melarang bagi orang yang melakukannya di masjid. Mungkin bahasa kita ya, jangan tidur gitu ya. Artinya bahwa ittija ini sunnah di rumah, ya, berdasarkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan asar daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau sudah di masjid, ya di masjid baca Quran lah sambil nunggu qomat gitu ya. Taib, ini sampai di sini pembahasan salat sunnah fajar. Kita masuk pada qiyamul lail. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Wa li khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban salatul laili wan nahari mathna mathna wa qala an-Nasai hadza khata'un. Dari Ibnu Umar, dia mengatakan Rasul bersabda, salat malam itu hendaknya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila salah seorang di antara kalian takut terlewati subuh, maka salatlah 1 rakaat. Maksudnya salat witir, ya. Kemudian dalam riwayat yang disahihkan Ibnu Hibban, salat malam atau salat siang itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Taib. Bicara tentang salat malam, pertama, keutamaan malam dibandingkan siang. Mana yang lebih utama, waktu malam atau siang? Maka ulama mengatakan bahwa malam lebih afdol dibandingkan siang, dengan berbagai alasan. Satu, karena malam itu tempat berkhalwat kita dengan Allah. Malam itu tempat berkhalwat kita dengan Allah. Di siang hari susah berkhalwat dengan Allah. Kenapa? Karena semua orang terbangun, semua orang sibuk dengan dunia, sehingga kalau kita berkhalwah itu agak kesulitan. Tapi kalau malam, mudah seseorang itu berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, di mana Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin thumma yaqulu Allahu azza wa jalla li ibadihi man yas'aluni fa'utiyah wa man yad'uni fa'astajibalah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang minta ku beri, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu setiap malam. Dan itu hanya di malam, bukan di siang hari. Allah tidak pernah mengatakan demikian di siang hari. Allah hanya mengatakan di malam hari, menunjukkan bahwa malam lebih utama dibandingkan siang. Kemudian juga dalil yang menunjukkan malam itu lebih utama dibandingkan siang adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan bukan di siang hari, tapi di malam hari, selepas salat Isya. Nabi SAW kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Dan malam itu pula Rasul turun dan kembali ke Haram. Menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di malam hari. Menunjukkan malam hari adalah waktu yang sangat istimewa. Makanya sholat sunnahnya juga istimewa. Sholat sunnah di malam hari jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah di siang hari. Kemudian juga malam hari mudah seseorang itu tafakur. Bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla lebih mudah dibandingkan di siang hari. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW menangis dari Isya sampai subuh. Ya. Kenapa? Karena merasa sedih gitu ya. Merasa sedih ketika dia turun ayat ini tentang pentingnya tafakur melihat kaun alam semesta ini. Ini diantara keutamaan malam dibandingkan siang. Adapun berkenaan dengan Qiyamul Lail, Qiyamul Lail ini sebenarnya kapan diperintahkan? Kita tahu bahwa Qiyamul Lail diperintahkan ketika turun surat kepada Nabi SAW, surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ketika turun surah Muzammil ini, dan ingat surah Muzammil itu ada yang mengatakan surat ketiga, ada yang mengatakan surat keempat secara tartib nuzulnya Quran. Secara tartib turunnya Quran itu kita tahu bahwa secara ringkas surat yang pertama turun adalah suratul Alaq, itu pun 5 ayat saja. Kemudian yang kedua surah Al-Mudaththir, itu pun 5 ayat saja. Kemudian yang ketiga khilaf, apakah surah Nun dulu, Nun wal qalami wa ma yasturun, ataukah Al-Muzammil dulu? Ada yang mengatakan Al-Muzammil dulu baru surah Nun. Artinya di antara dua ini, imma surah Muzammil itu surah keempat setelah Nun, imma surah Muzammil itu surah ketiga baru setelah itu turun surah Nun. Kemudian setelah itu turun surah Al-Lahab. Kemudian setelah itu baru surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu surah ke-6 yang turun. Nah, baru setelah itu, baru secara tertib turunlah surat-surat, ayat-ayat sampai 30 juz selama 33 tahun. Dari sini kita tahu tertib nuzul Quran itu Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Nun, Al-Lahab, kemudian Al-Fatihah, gitu ya. Lah ketika turun surah Al-Muzammil, surah Al-Muzammil ini, maka surah Al-Muzammil itu satu-satunya surat dalam Al-Quran dari 30 juz itu yang akhir surat memansuh hukum awal surat. Jadi akhir surat itu, di akhir ayatnya dalam surah Al-Muzammil itu memansuh, menghapus hukum awal surat. Satu-satunya surat dalam Al-Quran. Karena di permulaan Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalimat qumil laila, berdiri salat malam, di sini tanpa dibedakan antara Nabi dan juga para sahabat atau umatnya, salat malam bagi mereka wajib. Karena ada perintah. Jadi pada permulaan salat tahajud itu, salat malam, maka hukumnya wajib baik bagi Rasul ataupun bagi umatnya. Tetapi di akhir ayat dalam surah Muzammil juga menghapus hukum awalnya. Jadi yang wajib itu sholat malam bagi Nabi saja, tapi sunnah bagi umatnya, gitu ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai pecah-pecah kakinya, karena setiap malam wajib bagi dia sholat malam karena ingin mendapatkan maqamah mahmudah,
syafaatul udma pada hari kiamat. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasul pecah-pecah kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya Rasul itu istirahatlah. Bukankah engkau sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, yang akan datang? Tapi Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Aisyah, biarkan saya sholat, gitu ya. Jadi sholat wajib, sholat malam bagi Nabi itu hukumnya wajib. Tapi bagi kita hukumnya sunnah, karena dengan turunnya akhir daripada surah Muzammil menghapus tentang wajibnya hukum sholat tahajud bagi umat Rasul. Dan ini salah satu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Jangankan qiyamul lail, sholat 5 waktu saja kadang-kadang kita ini melalaikan waktunya, ya, kadang tepat waktu, kadang di tengah waktu, kadang di ujung-ujung waktu, ya. 5 waktu saja kita sudah kerepotan untuk tepat waktu, apalagi ditambah qiyamul lail, gitu ya, maka lebih susah lagi. Maka ini salah satu rahmat. Hukumnya dari wajib menjadi sunnah, artinya yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan pun tidak berdosa. Rahmat mana lagi yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Baik, sedikit bicara tentang qiyamul lail. Pertama kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa membantu. Kadang-kadang orang berpikir susah kali saya ini bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, ya. Adakah di sana kiat-kiat gitu ya, supaya orang itu mudah bangun malam dan melaksanakan qiyamul lail? Ada, saya sudah catat di sini sekitar berapa ini? Ya 10 lebih gitu ya. Pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Pertama, niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia ingin bangun malam. Jadi pertama niat. Sebab kalau seandainya ibu bablas sekalipun dan masuk di waktu subuh, berarti niat itu sudah dinilai pahala. Tidurnya ibu itu berpahala jadinya kan, karena niat tidur itu ingin bangun malam, sholat malam. Subhanallah, hanya dengan niat saja sudah dapat pahala. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Ini yang pertama. Karena bagaimanapun salahul amali bisalahil qalbi. Kata ulama, baiknya amalan seseorang itu diakibatkan karena baiknya hati seseorang. Kalau hatinya baik, memang ingin sholat malam, pasti Allah akan perbaiki tidurnya. Maka dia akan dibangunkan walaupun tanpa menghidupkan alarm. Kemudian yang kedua, an yastashira murida qiyamil laili annallaha yad'uhu lil qiyam. Merasa bahwa dia terpanggil dengan perintah Allah, bahwa dia harus bangun, ya, ini undangan Allah. Secara logika begini Bu ya, kalau seandainya seseorang ibu ditelepon nih sama Pak Wali Kota, ya kan, suami ibu lah yang ditelepon sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota datang dari Jakarta, datangnya itu jam 3 malam, ya, tolonglah jemput saya. Kira-kira ibu jemput nggak? Jemput, nggak mungkin jam 3 bangun jam 3, pasti jam 2 ibu udah bangun kan. Ini yang datang Pak Wali nih, kalau nggak dijemput masalah nanti kan, gitu ya, malu lagi gitu ya. Bukan hanya itu saja, mobilnya dicuci dulu besoknya, ya, sebelum itu mobil dicuci dulu, diparfumi dulu, nggak enak berantakan gitu ya. Artinya itu Pak Wali Kota tuh yang datang tuh, persiapannya luar biasa gitu kan, sampai kadang-kadang nggak tidur dia habis isya itu, takut bablas ya kan, karena jam 3 dia harus ke bandara tuh. Nah ini yang minta Pak Wali nih. Nah ini yang minta Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita, ya, masa kemudian kita tidak merasa terundang? Nah itu logikanya seperti itu ya. Nah, artinya coba dalam niat itu kita ada undangan dari Allah nih, malam-malam harus bangkit dan bangun. Yang ketiga, ma'rifatu fadli qiyamil lail. Orang kalau tahu keutamaan sesuatu, pasti orang itu akan mudah melakukannya. Seperti umpamanya ibu saya tawari pekerjaan di rumah saya, satu hari gajinya 1 juta, ya. Wow, seneng lah.
hanya cukup jaga rumah saja. Tolong Bu, saya mau safar seminggu, tolong Ibu tinggal di rumah saya gaji 1 hari 1 juta. Pasti semua akan berjubel di rumah. Saya aja Ustaz 1 juta 1 hari cuma nunggu rumah aja kan, gitu kan ya. Artinya bahwa dengan mengetahui keutamaan seseorang itu pasti akan suka gitu ya. Ini kalau kerjaan gaji besar pasti suka tuh. Yang biasa jam 8 datang itu jam 6 udah datang tuh. Gajinya gede gitu. Maka dengan mengetahui tentang keutamaan pahala orang yang qiyamul lail, pasti orang itu akan tergugah untuk qiyamul lail. Pahalanya besar qiyamul lail itu. Gimana tidak gitu ya? Pahala qiyamul lail itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa Qur'anal fajri kana masyhuda. Itu malam itu disaksikan para malaikat kita. Dan dia doakan lagi oleh semua malaikatnya akan dosa-dosa kita gitu ya. Dengan cukup kita tegak qiyamul lail. Dan ingat bahwa qiyamul lail itu bukan terfokus kepada sholat malam saja. Qiyamul lail itu bukan terfokus pada sholat saja. Tapi qiyamul lail itu ada 6 perkara disebut qiyamul lail. Pertama, ibu bangun kemudian berzikir. Itu disebut qiyamul lail. Ibu bangun, ibu baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika ibu berdoa di tengah malam bangun dari tidur, belum lagi sholat malam, doa saja berzikir itu sudah dianggap ibu sudah qiyamul lail. Yang kedua, berwudu. Ketika seseorang berwudu, maka ibu sudah melakukan qiyamul lail. Kemudian setelah berwudu, ibu melakukan zikir, ya zikir tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu qiyamul lail. Kemudian ditambah-tambah salat, maka itu juga termasuk qiyamul lail. Kemudian yang kelima, berdoa, maka itu termasuk qiyamul lail. Yang keenam, istighfar, perbanyak istighfar, itu juga qiyamul lail. Jadi 6 perkara ini disebut qiyamul lail. Walaupun ibu tidak salat malam, tapi ibu banyak istighfar, ibu sudah qiyamul lail. Gitu loh. Walaupun hanya berwudu, itu sudah qiyamul lail. Walaupun umpamanya ini terbangun, tahu-tahu pengen kencing malas sholat malam gitu ya, wudu saja, habis itu tidur lagi, itu sudah qiyamul lail itu. Walaupun tentu ya pahala akan berbeda-beda. Orang yang memborong semuanya tentu pahalanya lebih banyak kan gitu ya. Orang yang berzikir, kemudian berdoa, kemudian membaca doa sebelum tidur, kemudian wudu, kemudian sholat, istighfar, tentu akan lebih banyak pahalanya. Tetapi cukup mamanya malas sholat malam, ibu baca Quran saja, itu sudah qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Itu qiyamul lail itu. Dengan ibadah kepada Allah, dan ibadah itu kan mencakup istighfar, baca Quran, berzikir, sholat, berwudu, itu semua ibadah. Jadi tidak harus menghususkan seseorang harus sholat malam gitu ya kan. Orang itu kan ada iqbal dan idbar. Hati seseorang itu terkadang ada iqbal. Iqbal itu artinya semangat. Idbar itu artinya futur. Kan tidak setiap malam kita semangat kan, mesti ada futurnya. Mungkin ibu malas karena mungkin 1 hari itu kerja keras sehingga malamnya malas bangun. Sudahlah cukup bangun malam, berwudu, baca Quran sebentar, tidur lagi gitu ya. Maka itu sudah qiyamul lail juga namanya. Jadi qiyamul lail tidak mesti dengan sholat, walaupun afdolnya tentu dengan sholat. Dan yang bisa menghilangkan ikatan setan 3. Ya, 1, berzikir setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka hilang 1 ikatan. Kemudian yang kedua berwudu, maka hilang 2 ikatan. Kemudian yang ketiga salat, hilang 3 ikatan. Karena setiap kita ini sebelum tidur, setan akan menguasai tengkuk kita, semua manusia ya. Setan akan datang kemudian mengikat tengkuk setiap hamba. Kenapa tengkuknya? Karena ubun-ubun itu tidak ada yang bisa menguasai kecuali Allah. Nasiyatim biyadi. Ubun-ubun itu berada di tangan Allah. Setan tidak bisa menguasai ubun-ubun orang. Maksudnya ubun-ubun itu depan. Ini ubun-ubun namanya. Setan tidak bisa menguasai otak depan. Setan itu hanya menguasai otak belakang. Lah otak belakang kita itu diikat sama setan 3 ikatan. 3 ikatan diikat. Sehingga ketika mendekati sepertiga malam,
maka setan akan membisikkan di telinga kita, nim naumatan tawilah, tidurlah, tidurlah, malam masih panjang, tidur, tidur gitu ya. Sampai kemudian subuh bablas lah qiyamul lail. Ya kan? Jadi disuruh tidur, 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 dikipas-kipas sama setan tuh ya. Tidur, 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 ngapain bangun tidur katanya kan. Mimpi-mimpi yang indah. Jadi ketika itulah seseorang bisa susah untuk bangun, kecuali orang yang dirahmati. Tadi sebelumnya sudah ada niat bangun gitu ya. Kemudian dia terbangun. Kalau ingin hilang 3 ikatan ini, karena 3 ikatan ini menentukan hidup ibu di pagi hari. Ya, semangat tidaknya, hatinya baik dan tidaknya gitu ya. Itu ditentukan dengan 3 ikatan ini. Kalau kita bisa melepaskan 3 ikatan ini, pertama dengan berzikir setelah bangun tidur, hilanglah 1 ikatan, kemudian berwudu setelah tidur, hilanglah 2 ikatan, kemudian sholat walaupun hanya 1 rakaat witir, hilang 3 ikatan, maka paginya kata Rasul, orang ini akan baik hatinya dan akan semangat hidup. Dan orang ini akan diberikan kesehatan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak pernah melakukan qiyamul lail. Jadi menentukan bangunnya tuh. Ya, jadi dari sini menunjukkan bahwa 3 perkara ini yang bisa menentukan hilangnya 3 ikatan. Tapi kalau seandainya ingin qiyamul lail saja, membaca Quran gitu ya, ya itu juga termasuk qiyamul lail. Kemudian di antara hal-hal yang bisa membantu qiyamul lail adalah an-nadharu fi halis salafis salihin. Lihatlah kondisi para salafun saleh. Sampai Abu Hanifah rahimahullahu taala itu disebut al-watad. Ya, al-watad. Watad itu seperti pasak yang ditancap. Ibu kalau buat tenda kan ada pasaknya itu. Ya, pasak. Jadi Abu Hanifah itu saking khusyuknya salat, tidak bergerak gitu ya, itu seperti pasak yang ditancap Abu Hanifah. Dan kita tahu Abu Hanifah itu satu di antara 4 ulama yang pernah menghatamkan 1 Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Yang tentu yang pertama sahabat Utsman ibn Affan, kemudian Tamim ibn Aus Ad-Dari, ya itu juga orang yang pernah menghatamkan Quran. Kemudian Abu Hanifah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri. Ini 4 orang terkenal nih. Perhatian mereka kepada Quran luar biasa. Maksudnya ketika sholat luar biasa. Perhatian mereka kepada Quran dalam sholat. Utsman bin Affan, Tamim ibn Aus Ad-Dari, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri ini luar biasa. Mereka pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Kemudian juga yang nomor 5, an-naumu ala al-janibil aiman. Tidur mengarah ke samping kanan, karena itu mudah bangun. Kemudian yang nomor 6, an-naumu ala taharah. Usahakan tidur sebelumnya berwudu. Ustaz, saya kan sudah berhubungan dengan suami istri, junub, masa wudu? Ya, gak apa-apa wudu, karena wudu sebelum tidur bukan alasan karena junub. Itu karena sunnah sebelum tidur. Mau junub nggak junub sama saja gitu. Tidur apa, wudu dulu. Kemudian yang nomor 7, at-tabkir bin naum. Nah, ini yang paling penting, menentukan jam tidur. Menentukan jam tidur itu, karena Nabi SAW dan para sahabat itu kan tidur mereka habis Isya, karena Rasul memang menganjurkan tidak boleh ngobrol setelah Isya dan tidak boleh tidur sebelum Isya. Ya. Setelah maghrib tidak boleh tidur, tapi setelah Isya jangan ngobrol. Maksudnya obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau untuk kajian ya tidak apa-apa. Tapi di zaman sekarang kan hadis ini tidak berlaku. Apalagi dengan banyaknya warung, kuliner-kuliner tengah malam ya. Makin banyaknya food court, ada lagi angkringan tepi danau, ada lagi sampai ke mana-mana kan. Yang viral-viral itu penasaran pula, malam pula bukanya kan, bukan siang itu ya, angkringan-angkringan itu malam rupanya bukanya. Itu pula yang menjadikan orang tidak bisa tidur tepat waktu itu. Nah, sehingga ya wajar kalau seandainya orang tidak bisa bangun malam itu ya karena jam tidur pun tidak pernah diperhatikan. Kalau kita mengikuti tidurnya Rasul habis Isya, dan itu secara kesehatan juga sudah diteliti, memang tidurnya Rasul itu mukjizat. Karena Rasul itu mengatur soal tidur, tapi Rasul tidak mengatur soal makan. Rasul itu hanya mengatur soal tidur saja. Kalau makan Rasul tidak mengatur. Walaupun dijelaskan Rasul itu makan itu biasanya makan
makan itu paling akhir sebelum maghrib, kecuali lagi puasa maka Rasul makan setelah maghrib gitu ya. Tapi kan Rasul tidak menganjurkan, ya maksudnya perbuatan Rasul seperti itu. Kalau pagi kurma 7 butir sarapannya, kemudian siang baru makan berat, kemudian sore juga makan berat tetapi sebelum maghrib. Kalau tidak puasa, kalau puasa setelah maghrib. Tapi kan tidak dianjurkan. Lain dengan tidur. Ya, Rasul itu menganjurkan sekali tidur itu dalam bentuk perintah lagi. Seperti umpamanya tidur siang. Rasul memerintahkan kilu fa inna syaitan la yakil. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Itu kan dianjurkan. Kemudian Rasul memakruhkan bicara setelah Isya, artinya sangat dicintai tidur setelah Isya gitu ya. Kemudian juga Rasul membiasakan ittija sebelum subuh. Nah itu kalau tidur memang Rasul menganjurkan. Kenapa? Karena di balik tidur itu ada mukjizat Nabi. Ya salah satunya mungkin kesehatan tadi. Maka yang nomor 7 at-tabkir bin naum, ya melihat jam waktu tidur itu menentukan bangun malam. Kemudian juga yang nomor 8 al-muhafadzatu 'alal adhkari syar'iyyati qabla naum. Berusaha untuk menjaga zikir-zikir syar'i sebelum tidur, terutama surat-surat perlindungan jangan lupa dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, ayat kursi, kemudian diusap dari kepala sampai kaki dan itu dilakukan 3 kali. Karena itu bisa menghindari dari mimpi-mimpi syaitan, mimpi-mimpi buruk dari syaitan. Kemudian yang nomor 9 al-harsu ala naumati al-kailulati bin nahar. Upayakan tidur siang, karena dengan tidur siang itu akan memudahkan bangun malam. Tidur siang itu tidak harus berjam-jam. Namanya kailulah itu kan 15 sampai 20 menit saja, dan itu pun tidak harus nyenyak. Ya. Tidur kailulah itu kan sekitar sebelum zuhur, jam-jam segini nih. Ya, jam-jam segini disebut kailulah ini. Harusnya ibu tidur, ngapain tak ngaji sini? Artinya bukan, tidur kailulah itu hanya untuk direbahkan saja. Jadi ibu capek nih aktivitas di rumah, nyapu, ngepel, masak, nyuci apa semua kan. Sebelum tidur direbahkan, itu maksudnya. Direbahkan supaya malamnya mudah bangun gitu. Kemudian juga yang nomor 10 istinabu kathratil akli wasyurbi. Nah, ini jauhi memperbanyak makan dan minum. Padahal ini di siang hari, kita ini makan minumnya di malam hari pun. Gimana mau bangun gitu ya. Maksudnya jangan terlalu kenyang di siangnya, malamnya mudah tidur. Ini di malam hari dikenyangkan gitu ya. Makanya siangnya yang tidak tidur, malamnya nyenyak tidur gitu. Nah, kemudian juga yang nomor 11 mujahadatun nafsi anil qiyam. Ya, berusaha untuk sungguh-sungguh bangun walaupun ya ada upaya lah. Sekarang kan enak punya ada alarm yang bunyinya kencang sekali, beli. Kalau memang dengan itu kita bisa bangun. Ya, karena wasilah yang mubah itu jadi ibadah kalau digunakan untuk ibadah. Ibu beli alarm itu kan mubah saja, tapi kalau untuk membangunkan qiyamul lail jadi sunnah tuh. Jadi berpahala gitu, perkara mubah jadi pahala karena untuk sebuah pahala. Kemudian juga istinabudz dzunubi wal ma'asi. Upayakan jauhi dosa dan maksiat di siang hari, karena itu yang melemahkan di malam hari untuk bangun malam. Ya. Termasuk juga ingat muhasabatun nafsi wa taubihuha ala tarkil qiyam. Introspeksi diri dan buruknya orang itu kalau tidak pernah bangun malam. Wallahu alam, ini hal-hal yang bisa membantu orang untuk bangun malam. Kemudian adapun tentang keutamaan salat malam sendiri, satu, salat malam ini termasuk sifat-sifatnya hamba Allah Ar-Rahman. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Rahman adalah orang walladzina yabituna li rabbihim, orang yang di malam hari dia bangun sujud dan berdiri menghadap Rabb Allah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan qiyamul lail adalah memperoleh manzilatul aliyah, tempat yang sangat tinggi, di mana dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan satu ghuraf. Ghuraf itu kamar. Kamar itu terbuat dari kaca jernih, di mana yang dari dalam bisa melihat keluar, yang dari luar bisa melihat ke dalam. Dan kamar itu berada di ketinggian sorga. Jadi istana di bawah, kamar itu di atas. Dan tabiat manusia di dunia pasti ingin
meninggikan rumah kan, meningkat jadi 2 lantai, 3 lantai kan. Alasannya apa? Lebih enak, lebih bisa memandang, melihat gitu ya. Lah, tahu Allah Subhanahu wa taala tabiat manusia di dunia itu kesukaannya seperti itu. Karena bagaimanapun sorga itu kan miniatur dunia. Ya, ke apa yang dikehendaki manusia di dunia itu di sorga Allah capaikan gitu ya. Jadi orang-orang yang nggak kecapai di dunia, kapan lah saya beli apartemen Habibie yang lantai akhir itu kan, paling atas gitu kan. Ibu tahu keinginannya seperti itu, maka Allah buatkan ghuraf di atas. Ya, di sorga itu Allah buatkan kamar yang sangat indah, dan kamar itu bisa memandang view-nya sorga. Makanya kenapa yang namanya sebuah villa itu ya, yang di puncak-puncak itu mahal harganya, bukan harga bangunannya. Kadang harga bangunannya tidak sampai 500 juta gitu ya. Kenapa harganya sampai MM-an ya? Itu karena view-nya saja sebenarnya yang buat mahal tuh. Jadi hati manusia itu memang pengen seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan di akhirat. Dibuatnya sebuah kamar yang indah yang disebut dengan ghuraf. Nah, ketika sahabat bertanya, Rasul, ghuraf itu untuk siapa? Apakah untuk para nabi? Kata Rasul, bukan. Ghuraf itu, kata Nabi SAW, bukan untuk para nabi, tetapi orang yang atobal kalam. Pertama, orang yang santun cara bicaranya. Wa ada masyam, orang yang suka berpuasa sunnah. Wa it'amat ta'am, orang yang suka kasih sedekah makan fuqara wal masakin. Wassalatul laili wan nasu niyam, dan juga untuk orang yang senantiasa sholat malam di tengah-tengah manusia sedang tidur. Nah, jadi ghuraf itu diberikan kepada orang yang qiyamul lail. Makanya di sini di antara keutamaan sholat malam itu mendapatkan keutamaan yang tinggi di hadapan Allah kelak di surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian yang nomor 3, ijabatul doa. Tadi sudah saya sebutkan hadisnya, bahwa di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia dan menawarkan kekuasaannya, menawarkan kekayaannya, menawarkan ampunannya. Tidak ada malik, raja dunia sekaya apapun, sebutkan raja mana, sejak zaman dulu sampai hari ini, pemimpin negara, raja gitu ya, yang menawarkan kekayaannya diberikan majanan cuma-cuma kepada rakyatnya. Nggak ada ceritanya tuh. Nah, umpamanya presiden kita nih menawarkan kekayaannya, siapa yang miskin datang ke rumah gitu ya, ambil beras tiap hari. Nggak ada ceritanya itu. Ya paling kalaupun ngasih pakai anggaran gitu ya, bukan pakai uang pribadi. Kalau pakai uang pribadi ya sekali-kali lah. Ya, tetapi kalau setiap hari, apa nggak bankrupt gitu ya? Ngasih beras orang miskin setiap hari pakai kekayaan dia, walaupun dia presiden, walaupun orang kaya pun pasti bankrupt. Ya, kecuali orang yang yakin akan yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman saya waktu di Yaman. Pengalaman, masya Allah, ada orang kaya di Yaman itu, di Taiz, daerah Taiz itu. Jadi dia menguasai pabrik-pabrik makanan se-Yaman. Mungkin bahasa kita kayak ciki, minuman kaleng, apa dikuasai dia semua. Jadi perekonomian di Yaman itu dikuasai orang kaya ini, di Taiz, ya, daerah Yaman tuh. Jadi kita sebagai thalabatul ilmi, jadi banyak para thalabatul ilmi itu yang mengajukan takdim. Takdim itu proposal bahasa kitanya ya. Datang ke orang kaya ini, kemudian nanti cukup dikasih tanda tangan, nanti diambil uangnya itu di bank tadamun namanya. Dan setiap hari yang minta itu, karena saya pengalaman ke sana juga masalah ini. Waktu itu dengan Ustaz Aswa, dengan beberapa asatidz di sinilah ke sana, pengen tahu sebenarnya kan, kok ada orang sedermawan itu. Rupanya ketika kita datang dan meminta kepada dia itu hanya diperbolehkan saat dia habis qiyamul lail. Karena orangnya hafal Quran. Sudah kaya hafal Quran, ya. Jadi nunggu dia sholat malam dulu gitu. Jadi orang tuh udah antri itu ratusan orang, setiap hari ratusan orang. Dan paling sedikit, bukan kayak kita ngasih 20.000, enggak gitu ya. Jadi sekali ngasih itu 2 juta, 3 juta, 5 juta sesuai dengan kebutuhannya. Bayangkan kalilah berapa ratus orang setiap malam. Setiap malam tuh kita bawa surat gitu kan, nunggu dia qiyamul lail, habis qiyamul lail dia langsung duduk baca Quran, disimak sama orang-orang. Nah, selesai kira-kira sekitar 1 jam sebelum subuh, mulailah orang-orang datang ngantri ngasih kertas, jadi tanda tangan. Nanti ngambil uangnya di bank tadamun, bank dia. Setiap hari. Ya, saya belum pernah selama seumur hidup saya itu orang yang paling dermawan kecuali orang itu. Sudah hafal Quran, orangnya pun sederhana. Kalau minta pun nunggu dia sholat malam dulu, habis itu didengarkan Al-Quran baru minta. Bertanda tangan. Itu yang saya dapetnya di Yaman, orang kayak gini.
Allahu alam ya, apa masih hidup atau sudah meninggal, sudah tua orangnya. Ya, tapi luar biasa gitu ya. Tetapi walaupun sedermawan manusia tidak bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Allah setiap sepertiga malam mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun aku kasih ampunannya. Dan itu salah satu fadilah Qiyamul Lail. Kemudian yang nomor 4 di antara fadilah Qiyamul Lail adalah bab min abwabil khair, bahwa itu pintu dari pintu-pintu kebaikan, wa dalilun ala syukrillahi ala ni'amihi, dan itu dalil kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah sudah banyak Allah berikan kepada kita, maka sebagai imbalannya maka Allah tidak menuntut apa-apa, hanya kita disuruh bangun sholat malam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa sholat malam seafdol-afdolnya sholat sunnah dari sholat sunnah selain daripada di malam hari, artinya Qiyamul Lail. Wallahu a'lam. Banyak fadilah-fadilah yang berkaitan dengan sholat malam, dibaca sendiri dan cari sendiri. Ini diantara ringkasannya saja. Taib, sampai di sini kita buka tanya jawab dulu. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, tadi kan surat Al-Muzammil di akhir itu untuk ayat yang terakhirnya itu menunjukkan ayat yang sebelumnya. Berarti sebelumnya itu sahabat dan Rasulullah itu melakukan sholat Qiyamul Lail itu wajib bagi mereka. Iya. Jadi sholat malam itu di permulaan itu wajib hukumnya. Jadi tidak sahabat, tidak Rasul, mereka melaksanakan Qiyamul Lail. Bahkan berdosa kalau tidak melaksanakan Qiyamul Lail. Tetapi karena melihat memang ketidaksanggupan para sahabat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan akhir surah Al-Muzammil yang memansuh tentang hukum wajibnya Qiyamul Lail. Dan itu salah satu rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Samalah ketika Rasul salat puasa wisol. Rasul kan puasa wisol. Wisol itu artinya dari sahur ke sahur. Sahurnya di waktu sahur, bukannya di waktu sahur, itu namanya wisol. Sahabat pada awalnya mengikuti cara Nabi berpuasa wisol itu, tapi melihat sahabat akhirnya sampai ada yang pingsan-pingsan gitu ya, maka Rasulullah SAW kemudian menasihati agar jangan mengikutinya. Alasannya, aku diberikan makan dan minum oleh Allah, kalian diberikan minum sama siapa gitu kan? Aku kuatkan Allah yang memperkuat diriku. Maka akhirnya sahabat pun tidak lagi mengikuti wisolnya Nabi gitu ya. Jadi ada perkara-perkara yang tadinya berlaku kepada para sahabat, tapi Allah tidak akan membebani sebuah syariat kecuali sesuatu yang mampu dilakukan hambanya. Salah satunya Qiyamul Lail. Ya, jangankan itu sholat 5 waktu saja, Musa alaihi salatu wassalam sudah memprediksi umatmu tidak akan sanggup. Kan Musa mengatakan seperti itu. Ketika syariat sholat 5 waktu, kata Rasul, Allah mensyariatkan bagi umatku sholat 5 waktu. Kata Musa, naik lagi, umatmu tidak akan mampu. Tetapi alasan Rasul, fastahyaitu rabbi, aku sudah malu. Udahlah, nggak apa-apa, 5 waktu saja itu sama dengan 50 waktu. Artinya perkataan Musa menjadi sebuah kenyataan kan. Umat Islam banyak yang nggak mampu kecuali orang yang dirahmati. Makanya kenapa Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat 5 waktu itu berat kecuali bagi yang khusyuk gitu ya, ringan bagi mereka. Tapi Allah mengatakan wa innaha lakabirah, asalnya berat salat itu. Kecuali orang-orang yang khusyuk maka ringan bagi mereka. Intinya bahwa salat malam itu wajib di awal, kemudian menjadi sunnah di akhir, tetapi bagi umatnya Rasul tetap wajib. Ya, wallahu a'lam. Ustaz mau nanya. Iya. Kalau tadi bilang bahwa ketika malam itu Allah akan mengabulkan permintaan sebanyak, bagaimana orang yang lain nanti dia masuk dirinya apa yang dia minta belum dikabulkan. Ya, alhamdulillah. Ada orang yang merasa berdoa tetapi tidak pernah dikabulkan. Boleh jadi doa itu kan semacam senjata. Kata Imam Ibnul Qayyim, doa itu semacam senjata. Senjata itu terkadang dia tajam, tetapi yang memainkannya tidak pandai, maka percuma.
Orang tidak pandai manah, ya meleset-meleset terus. Walaupun panahnya yang bagus, busurnya yang bagus. Ya. Ataupun mungkin orang yang memanah nih handal hebat, tapi busurnya dari tusuk gigi, ya kan? Gimana mau dimainkan gitu kan? Artinya doa itu dari dua arah. Ya, dari dua arah, maksudnya senjatanya tajam, yang memainkan pun handal. Baru akan kena tuh sabetannya. Maka orang yang berdoanya pun harus baik, menghindari makanan yang haram salah satunya kan, kemudian tidak berdoa perbuatan dosa, memutus silaturahim, termasuk harus berhusnudon, kuat yakin dengan Allah akan mengabulkan, karena ada orang berdoa tidak yakin ya. Kemudian juga diantaranya jangan tergesa-gesa dengan mengatakan da'autu falam yastajibli, aku sudah terus berdoa kok nggak dikabulkan. Justru nggak dikabulkan kalau dia ngomong begitu gitu ya. Jadi itu syarat-syarat terus. Kemudian doa dan waktu-waktunya itu juga diperlukan. Doanya yang baik, waktunya pun waktu baik, sehingga antara orang dan senjatanya itu klop gitu ya, baru Allah kabulkan. Tetapi ingat, semua doa itu pasti Allah kabulkan. Nggak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Cuman pengabulannya itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang cash kontan, kita minta langsung dikabulkan. Ada yang kemudian ditangguhkan untuk mengangkat derajat dia di sorga. Ada yang dikabulkan dengan cara yang lain. Allah tidak memberikan permintaan, tetapi Allah menjauhkan dari bahaya. Contoh umpamanya, dia susah. Doanya, ya Allah luaskan rizki saya, luaskan rizki saya. Tetap saja nyewa rumahnya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Boleh jadi pengabulannya nggak seperti itu, tapi pengabulannya mungkin orang ini jarang kena sakit, gitu kan? Sebab kalau seandainya dia sakit, kemudian permintaannya dikasih, percuma, karena nanti untuk biaya sakitnya sudah habis. Nah gitu maksudnya, diberikan kesehatan, ketenangan, pengabulannya dengan cara yang lain. Ya, tidak mesti harus apa yang kita minta. Boleh jadi ada sesuatu yang jauh lebih baik pengabulannya dibandingkan yang kita minta. Nah, itu kadang-kadang kita suudzon saja sama Allah. Dengan diberikan kesehatan, dengan kita berdoa, kita minta uang 100 juta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian habis itu dikasihkan musibah bagi kita. Sakit, kanker, operasi lebih dari 100, habislah itu duit kan itu. Tetapi dengan diberikan kesehatan, walaupun tidak diberikan uang, itu lebih besar. Kenapa? Tidak merasakan sakit, tidak merasakan operasi, tidak merasakan tegang, tidak merasakan bingung mau mati atau nggak mati gitu kan. Artinya bahwa kenikmatan jauh lebih besar. Jadi begitu cara pengabulannya. Tapi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Orang kafir saja dikabulkan. Iblis lo berdoa dikabulkan. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat. Itu doa bukan? Doa. Dikabulkan tidak? Dikabulkan. Iblis lo dikabulkan. Apalagi kita bukan iblis. Ya, kalau iblis saja doa dikabulkan, bagi manusia. Ya, apalagi kita orang yang beriman, orang Islam. Tetapi ya tadi harus melihat bahwa ada hikmah-hikmah kenapa tidak lekas dikabulkan itu. Ada hikmah-hikmahnya. Kita harus mencari di sekitar kita. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, barangkali tentang tidur di pijak. Tapi Ustaz, mana yang lebih utama setelah kita melakukan sholat fajar itu kita beristighfar minta ampun atau kita melakukan sunat tidur di pijak itu? Lihat kondisi ibu. Ibu ini kalau sholatnya, umpamanya bangun separuh malam. Rasul itu kan sifat sholatnya 2 waktu. Pertama Rasul tidur separuh malam. Kemudian dia qiyamul lail separuh malam, atau Rasul tidurnya 2/3 malam, kemudian 1/3 malamnya beliau bangun, dan itu disyaratkan dalam surah Muzammil, nisfahu, separuh malam Rasul tidur, separuhnya Rasul qiyamul lail, au zid alai, atau Rasul menambah tidurnya sedikit dari separuh menjadi 2/3. Nah, kemudian 1/3-nya bangun gitu ya. Nah, kalau kita lelah, namanya orang sholat malam separuh malam 1 jam berdiri kan lelah Bu ya kan. Jangan sampai kemudian kelelahan ini mempengaruhi sholat subuh. Ya jangan sampai. Jangan alasan ngantuk sholat subuh gara-gara qiyamul lail. Mendingan ndak qiyamul lail daripada kemudian sholat subuhnya terlantar. Perhatikan sholat subuh, tetap sholat subuh itu sholat wajib masalahnya. Qiyamul lail ini sholat sunnah. Ya.
Jangan berarti kemudian utamanya banyak, seolah-olah qiyamul lebih hebat dibandingkan subuh, salah. Ya, jadi jangan mengganggu. Nah, makanya kenapa disuruh istirahat itu kan, supaya subuhnya itu fresh lagi, bangkit lagi gitu ya, nggak capek lagi kakinya. Kalau kita sudah capek berdiri, habis itu duduk lagi, pinggang kena gitu kan, sholat subuh udah doyong-doyong tuh sholatnya. Ya, akhirnya qul huwallah yang dibaca. Sholat malamnya Al-Baqarah, subuhnya pula qul huwallah. Padahal Rasul tidak pernah kurang membaca dari 100 ayat sholat subuh itu. Ustaz, saya tidak hafal Al-Baqarah. Kalau saya 100 ayat saya hafalnya hanya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Ya sudah, baca semua. Rakaat pertama qul huwallah, nyambung qul a'udzu birabbin nas, nyambung qul a'udzu birabbil falaq, nyambung gitu kan, diperpanjang. Ya. Atau diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, kalau ingin panjang gitu karena hafalan saya terbatas. Ya sudah, di mana surat yang dihafal itulah. Qul huwallah selesai, nyambung. Nah. 100 ayat. Paling sedikit Rasul itu 100 ayat. Tetapi itu kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, mau diperpanjang itu kuat, kita kan lagi semangat gitu ya. Apalagi kalau memang hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya luar biasa gitu. Tapi kalau yang hafalnya, dan saya nggak yakin tuh hafal, cuman surat-surat pendek aja lah, dari alam yakunil ke bawah lah kan itu ya. Alam yakunil ke bawah, alam yakunil udah panjang tuh. Kayak panjang kalau kita jadi makmum, kapan rukunya lam yakunil? Karena terbiasa yang pendek yang dibaca. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada satu pertanyaan titipan. Begini, ada yang bertanya, kan tadi disebutkan kiat-kiat bangun malam. Nah, salah satunya wudhu sebelum tidur. Nah, ada kadang-kadang beliau ini sudah berwudhu, tapi dia ketut lagi, gitu, wudhu ketut lagi. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Kentutan orangnya. Iya, alhamdulillah. Ya ini kayak orang beser ya, orang beser gitu kan. Wallahu alam, kalau kayak orang kencing-kencingan gitu kan, maka sebagian para ulama kan katanya menggunakan pempes gitu ya. Yang jelas jangan sampai bocor. Ya, sebab kalau bocor berarti bisa batal gitu. Seperti orang di rumah sakit pakai kateter itu kan. Selama tidak bocor, maka ketika sholat tidak ada masalah. Tapi kalau sampai bocor ya sama dengan kencing namanya. Karena memang kondisinya darurah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Orang yang sering kentut terus gitu kan, ya. Kalau memang terjadinya terlampau dekat waktunya, tapi kan masa kentut terus 24 jam? Ada ya? Hah? Oh, pas tidur saja. Ya enggak masalah. Enggak, yang penting wudu. Lah sekarang orang yang junub. Orang junub itu kan hadas besar. Lalu apa fungsinya wudu? Wudu kan menghilangkan hadas kecil. Junub ini hadas besar lagi. Tetap aja wudu kan gitu ya. Karena intinya bukan menghilangkan hadas. Sunnah sebelum tidur. Sunnah sebelum tidur wudu itu. Ya wudu saja, dan itu sunnah hukumnya. Soal nanti kentut ya tidak ada masalah. Yang penting kan sudah wudu dia. Nah, kalau habis wudu kemudian kentut, wudu lagi kentut, kapan tidurnya? Kasih kentut wudu aja kan gitu. Nah, enggak satu kali saja. Bahkan bukan hanya itu, orang suami mau mengulang melakukan hubungan saja disunahkan wudu. Padahal kan dia sedang junub, belum untuk apa fungsi wudunya? Kalau secara logika wudu menghilangkan hadas kecil, sementara dia sudah junub, hubungan dengan istri itu hadas besar. Tapi memang Rasul menyuruh seperti itu sunnahnya. Kalau melakukan hubungan mau menambah 2 kali suruh wudu. Alasannya apa? Ansyad kan, supaya orang itu lebih semangat kan itu. Bukan masalah wudunya, ada hikmah yang lain di balik itu. Sama juga wudu sebelum tidur. Kalaupun sudah kentut ya sudah, yang penting sudah wudu. Nah, kemudian berzikir di situ. Allahu a'lam.